Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar. Kali ini kita akan membahas mengenai siapa bisa bantah, gitu ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah satu-satunya. Nah itu ya. Tapi nanti direvisi lah ya. Itunya maksudnya judulnya ya. Buat lebih singkat gitu. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena Yesus Kristus ya, yang adalah Allah, Allah yang benar, itu ya, Allah satu-satunya, Allah yang penuh hikmat, Allah Alfa dan Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, begitu direndahkan oleh para pendeta Tritunggal dan oleh para Romo, ya. Silakan dicatat dulu ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 16 ayat 27, Yudas 1 ayat 25, Wahyu 1 ayat 8. Para pendeta Tritunggal dan Romo hanya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bukan Allah. Andai kata mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, itu pun bukan satu-satunya Allah, melainkan berbeda dengan pribadi Bapa. Jadi Yesus itu dikatakan, ditempatkan sebagai Allah ya, pribadi kedua dalam doktrin Tritunggal. Jadi, sementara pribadi kesatunya Bapa, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Itu menurut doktrin mereka. Dan itu tidak ada di Alkitab. Tidak tersurat, maksudnya tidak tercatat, dan juga tidak tersirat. Begitu ya. Tidak ada konsepnya. Mereka gagal dalam memahami ayat-ayat Alkitab, terutama Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Mereka memahami yang menjadi manusia adalah firman Allah. Firman ya, F-nya huruf kecil ya, yaitu perkataan Allah dan bukan Allah. Jadi mereka mengimani bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan, bukannya Allah. Begitu ya. Ini disebabkan mereka sudah dicuci otaknya dengan doktrin Tritunggal yang sama sekali tidak tertulis maupun tersirat dalam Alkitab. Mereka membatasi Yesus Kristus hanya seorang putra. Dan sekarang pun tangannya masih bolong, serta rambutnya masih gondrong, serta masih jadi pengantara, serta masih sujud kepada Bapa. Nah ini yang mereka gagal paham ya. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan,
pada mulanya adalah firman. Perhatikan kata firman, F-nya itu huruf besar. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 1 sampai 2 dari Yohanes 1 ya. Ini gagal dipahami. Ya. Mereka berpikir bahwa firman Allah ini adalah perkataan Allah. Ya. Padahal firman ini adalah Allah. Kalau mereka bilang hakikatlah begitu ya. Ya seperti itulah. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Yesaya 63 ayat 9 ya. Kita lihat dalam Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, jelas bukan? Bahwa Ia sendiri yang menjadi manusia, yang menebus. Sebab itu Yesus dikatakan dia utusan Allah. Maksudnya dia diutus Allah. Maksudnya Yesus itu diutus Allah. Tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya menjadi manusia. Ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Kita baca lagi Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Ya, jadi Allah dibentuk itu bukan pikiran saya, bukan dari saya, tapi ini ayatnya. Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, kalau saya mau tambahkan ayat yang ke-11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Selalu aku itu satu, dan tidak pernah Allah itu 2, 3, 4. Allah itu satu. Jadi sekali lagi ya, yang menjadi manusia itu adalah Allah, bukan perkataannya. Sekarang mari kita lihat ya, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semuanya dijadikan oleh Dia, oleh firman.
firman yang adalah Allah. Nanti firman itu menjadi manusia, diberi nama Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Nah, waktu Allah yang firman yang adalah Allah itu, ya, yang pertama kali dia ciptakan adalah hikmat. Dalam Amsal 8 ya, ayat 22. Dia ciptakan hikmat. Lalu setelah itu dengan hikmat dia ciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah sorga, tahta sorga, lalu isinya, ya, serafim, kerubim, dan malaikat. Lalu dia ciptakan bumi yang belum berbentuk. Sebagai firman, ya. Lalu dia juga menciptakan kelengkapannya seperti air, ya, dalam Amsal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Itu sebagai firman. Yang adalah Allah. Nah, ini kan tidak pernah dimengerti kan, tidak pernah dipahami oleh para pendeta dan romo, sehingga mereka merendahkan siapa Yesus itu. Karena Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, kelak bernama Yesus. Nah, kita belum sampai ke situ ya, tapi itu saya kasih gambaran dulu. Baik, kita harus mengacu kepada Alkitab, ya, bukan buku-buku dongeng, ya, bukan tafsir bebas, bukan adat istiadat. Harus berdasarkan Alkitab, ya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, ya, Yohanes 1 ayat 1 dan 2 itu, Allah adalah yang duduk di sorga dan disembah. Itu yang namanya Yesus, ya. Allah itu namanya Yesus. Dia duduk di tahta dan disembah. Ya. Nah, pada saat dia disembah, dia juga berkarya. Nah, sebagai firman, dia berkarya. Itulah yang disebut Tuhan. Jadi, Allah yang berkarya, itu yang disebut Tuhan. Nah, firman itu, tadi sudah saya jelaskan, dia berkarya, dia menciptakan hikmat, surga dan isinya, bumi yang belum berbentuk, yang belum beraturan. Oke? Nah, jadi ya, saya ingatkan lagi, pada saat dia disembah di surga, pada saat yang sama juga dia berkarya. Nah, yang berkarya itu adalah firman. Itu adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Yang disembah itu adalah Allah. Kok bisa begitu? Ada dua? Tidak. Allah satu. Dia disembah, dia juga berkarya. Ya, namanya Yesus. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua,
Dia memakai nama Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Ya, itu orang Yahudi memanggilnya Yahweh, YHWH itu ya. Nah, apa yang apa yang menjadi karya dari Yahweh? Kejadian 2 ayat 4 ya. Apa yang karya? Dia membentuk bumi yang belum beraturan ya, yang tadi oleh firman itu ya, dibentuk menjadi bumi bulat ya, lalu menciptakan benda-benda penerang, bulan, matahari ya, juga bintang, serta tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk manusia juga diciptakan oleh Yahweh, YHWH, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Dia ya, adalah firman, dia adalah Yesus. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dia dalam Yeremia 43 ayat 10, dia yang adalah roh Allah itu ya, yang firman, lalu memakai sebutannya YHWH itu, Yahweh, itu dia yang membentuk dirinya ya. Maksudnya membentuk ya, yang roh itu menjadi fisik, firman menjadi manusia. Nah itu ya, ini yang ketiga ya, dia fisik. Maka Yesus fisik, manusia juga disebut Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya tentu dengan pemahaman yang bukan roh gitu ya, karena Tuhan kan harus roh, yang mutlak ya, harus roh gitu. Tetapi dalam hal ini adalah Allah yang berkarya membentuk dirinya menjadi fisik. Manusia itu kan fisik, bukan roh ya. Untuk apa dia membentuk dirinya menjadi fisik ya? Untuk mengalahkan kuasa dosa waris ya, waris dari Adam ya, dan kuasa hukum Taurat ya. Dia genapi dulu hukum Taurat itu, lalu dia batalkan. Jadi Taurat itu sudah batal. Yang dimaksud Taurat batal adalah Taurat itu dengan peraturan dan ketentuannya, gitu, yang 613 itu. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, Yesus memakai tubuh kemuliaan ya. Yesus bangkit dari kematian, bangkit sebagai tubuh kemuliaan. Maka tubuh Yesus, tubuh kemuliaan, adalah Allah yang berkarya, sehingga disebut juga Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang berkarya. Ya, apa karyanya? Ya, Yesus tubuh kemuliaan itu. Ya, dia memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 11. Dia memilih Saulus menjadi alat di tangannya. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, bukti ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah ya. Dia saat ini ya,
sebagai anak domba. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Nah, karya anak domba adalah rapture, Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, kiamat, ciptakan bumi baru, ya, turunkan sorga, ciptakan neraka, dan penghakiman terakhir. Nah, ini belum. Ya. Setelah manusia itu mati, ya, bangkit, dan kembali ke sorga, ya, dia memakai namanya yang baru. Bukan firman lagi, bukan Yahweh lagi, ya, melainkan dia memakai nama anak domba. Sebab itu tidak ada lagi nanti perjamuan kawin firman atau Yahweh atau apa, tidak. Yang ada adalah perjamuan kawin anak domba. Karena dia memakai namanya yang baru. Baik, saya ringkas ya, Yesus itu ya, firman itu ya. Pertama, sebagai firman, dia mencipta. Lalu dia memakai sebutan YHWH atau Tuhan dengan huruf besar semua. Setelah itu dia memakai Yesus fisik, ya, nama Yesus ya, fisik ya. Untuk apa? Untuk tadi mengalahkan kuasa dosa waris ya, dan kuasa hukum Taurat, menggenapi Taurat dan membatalkan Taurat. Ya, setelah digenapi dibatalkan. Lalu yang keempat, Yesus tubuh kemuliaan. Ya. Dia hantarkan dulu orang yang ada di sebelahnya, ya, yang mati, yang mengakui bahwa dia adalah raja, ya. Dihantar dulu ke Firdaus, lalu dalam roh dia menginjili penjara orang-orang mati yang mati waktu zaman Nabi Nuh itu. Setelah itu dia bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan untuk menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Dan dia memilih gembala, nabi, rasul, penginjil. Itu ya. Seperti dia memilih Saulus menjadi alat di tangannya. Setelah itu dia pun memilih Yohanes muridnya, ya, dia perlihatkan sorga dan siapa yang duduk di sorga itu. Ternyata yang duduk di sorga itu adalah Yesus. Lalu dia meminta Yohanes untuk mengukur bait Allah. Ya, setelah itu baru dia kembali duduk di tahtanya sebagai anak domba. Nah, sekarang siapa yang ini? Ya. Awalnya Yohanes 1 ayat 1, ya, ada Allah, ada firman. Itu satu, ya. Lalu kita lihat Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Ada Allah, ada anak domba. Tetap satu, ya. Wahyu 4 ayat 2 pun demikian, tahtanya hanya satu. Amin. Keadaan saat Omega. Keadaan saat yang akhir itu ya, saat Omega adalah Allah dan anak domba. Itu. Karena
Omega. Alfa itu Allah dan Firman. Nah, yang Omega itu adalah Allah dan anak domba. Nah, silakan saja kalau tidak bisa mengerti. Ya, karena memang levelnya beda, level pribadi. Kan begitu, para romo sama para pendeta Tritunggal nih. Allah itu roh, bukan pribadi. Jadi jelas ya, Allah adalah Yesus. Ya, demikian pula anak domba adalah Yesus. Selesai bukan? Nah sekarang silakan buktikan, bantah, silakan bantah, ya bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan satu-satunya Allah. Silakan bantah. Tentu harus dengan ayat-ayat Alkitab, bukan ngarang bebas. Ya, kalian kan malas nih baca Alkitab, hanya sepotong. Lalu senang dengar dongeng-dongeng, filsafat-filsafat kosong, ya kan? Sekarang bantah. Saya mau dengar tuh bantahannya. Alkitab sing ada lawan ale. Ini firman Tuhan, ya, bukan buku-buku novel. Juga bukan buku-buku tafsir, ramalan-ramalan. Ini firman Tuhan. Yang kalian katakan, oh tanpa bapak-bapak gereja Alkitab tidak bisa dikanonkan. Kasihan. Kalau nggak pernah baca Alkitab atau baca sepotong-sepotong, itu nggak usah komentar. Dengar aja. Si bapak gereja itu aja diciptakan kok oleh Yesus. Apalagi cuma menyusun. Ya kan? Sorga dan isinya saja diciptakan oleh Yesus. Kalian rendahkan Yesus. Ya kan? Nah sekarang bantah. Saya mau dengar tuh tayangannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.